rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Muslimah Surabaya rahimakumullah, bapak-bapak, para pendamping ibu-ibu rahimakumullah. Bapak ada istrinya di sini toh? Mendampingi toh? Bener kok ibu-ibu ini tidak mau didampingi, tidak mau. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Materinya sederhana, sangat penting, dan kalau kita salah fatal sekali. Jadi kalau ibu-ibu nanti menikahkan anak-anaknya pakai selindur gini loh, itu nanti masuk neraka. Tapi terus ke perang pengajiannya pasti masuk neraka. Tidak dok, pasti masuk neraka, pasti. Makanya kita kaji ini selama 1 jam sampai jam 2 lebih lah nanti. Sekarang jam 1 lewat 3 menit. Itu namanya bergantung pada selindur, bergantung pada dok, tidak bergantung pada Allah, itu namanya. Terus kalau nikahkan anaknya pakai siraman, itu bergantung pada siraman, tidak bergantung pada Allah. Penting ini. Dan masih banyak wong Islam kudunge gede sing masih seperti itu. Ya kalah karo dukune. Dukun mantene kalah sama dukun mantene. Tuh. Sithik enggak apa-apa ini yang datang sithik ini dibandingkan dengan ahad pagi di sini. Kalau ahad pagi di sini penuh, ahad pagi itu ahad pagi pertama nih, saya di sini pertama. Nah, semoga pertemuan kita siang hari ini bermanfaat. Yang kedua, membuat kita berpikir. Ibu-ibu kan ya sekolah kabeh, S3 kabeh, doktor kabeh. Jadi nanti saya ajak omong-omong, kan doktor kabeh kan pinter-pinter kabeh berarti. Nah, kita diskusikan tentang hal itu, bergantung kepada Allah itu. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang taat dan beristiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai diskusi kita, ibu-ibu sekalian. Sekarang ibu-ibu semua yang nyadat, saya minta untuk membuat catatan sebagai berikut. Dibuat kotak 3 kotak. Yang kotak paling kiri diberi angka 1. Kotak yang tengah diberi angka 2. Kotak yang paling kanan diberi angka 3. Nek sudah,
di dalam kotak itu, atau nek tidak pakai di dalam kotak ya di luar kotak tidak apa-apa. Tambahan keterangan angka 1, ya, tambahan keterangan angka 1 atau add. Biasanya pakai add, add 1. ADD itu additional. Additional itu tambahan. Add 1 surat Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat 2. Bawahnya surat 40 ayat 60. Surat 40 itu surat Ghafir ayat 60. Bawahnya surat Al-Baqarah surat 2 berarti ayat 186. Cukup. Itu isinya kotak 1. Lalu sekarang kotak 2 isinya adalah hadis Nabi. Hadis Nabi yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab ke-51, judul babnya berharap kepada Allah, hadis nomor 3. Ini kalau ada ibu-ibu yang ngastor Riyadhus Shalihin bisa langsung ngecek. Kalau ada yang ngastor, yang kebetulan ngastor, tidak apa-apa, nanti bisa dilihat di rumah. Untuk yang kagungan, yang tidak kagungan nanti saya sampaikan lewat lisan nanti. Itu isi kotak yang kedua. Sekarang isi kotak yang ketiga. Isi kotak yang ketiga adalah 1. QS Quran surat. QS itu Quran surat. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 Az-Zumar itu ayatnya 65. Bawahnya nomor 2 QS Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat 72. Bawahnya yang ketiga QS 9, surat At-Taubah. 9 itu surat At-Taubah ayat 113. Bawahnya nomor 4 QS 4, surat An-Nisa. 4 itu surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Lalu paling bawah 5 QS 9, surat At-Taubah lagi ayat 28. Sementara selesai. Nanti kalau misalnya waktunya masih kita sampai jam 5, nah nanti bisa ditambahkan materinya. Udah ya. Sekarang kita fokus masuk ke kotak 1. Kotak 1, monggo yang ngasto Al-Quran sekarang ini mohon membuka surat Al-Ikhlas. Tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau bisa lebih baik. Nah, gitu ya. Apa-apa Mas kecil.
Sudah membuka surat Al-Ikhlas ya? Saya bacakan sekarang ayatnya. Penting ini. Padahal ayat itu kita baca setiap hari loh Bu. Ibu-ibu yang tidak men kan sholat sunnah. Kan nggak sholat sunnah ini mesti maca kul huwallahu ahad. Bendino. Lah maca napa? Nek sholat sunnah apa ya arep maca surat An-Naba, boleh kedawan wong kesuwen maca surat An-Nazi'at kesuwen. Ibu-ibu niku nggih kula barang niku nek mung sholat sunnah bar luhur rakaat paling ya Al-Kafirun karo kul huwallahu ahad. Wau sadurunge luhur rong rakaat sik padha Al-Kafirun karo kul huwallahu ahad. Nanti dhewe ngrasani Allah, dhewe ngrasani Gusti Allah iki apal karo sing tak karepke. Nah, iki. Dadi pas salat yo ngrasani Gusti Allah. Bareng kula ajeng maca Al-Kafirun jenengan sing ngertos ya Allah, ya ayyuhal kafirun itu. Rakaat kedua maca surat Al-Ikhlas. Sekarang saya bacakan surat Al-Ikhlas itu ayat 1 dan 2. Tetapi saya mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat 2, Allahus somad. Dah cukup. Sekarang kita lihat terjemahannya. Yang ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang esa. Jadi Allah itu esa. Esa itu satu. Sinonimnya tunggal. Dewean. Orang merloke bantuan. Orang merloke kerjasama. Niki kula suarane kalih kalah kising rame nika nggih. Dan dia mboten kalah karo suarane nika. Ket mau ya ora leren-leren ya, ora salat barang kaya niku. Kan pas komat lagi leren, bar assalamualaikum langsung muni meneh berarti kan urung salat mesake niku. Boleh duwite mesake niku, boleh duwite. Salah salat. Nah, jadi katakanlah Muhammad, dialah Allah yang satu. Lalu Allahus Somad itu sering kalau dalam terjemahan Depak RI, Departemen Agama RI, diterjemahkan Allah tempat meminta segala sesuatu. Ada yang menerjemahkan dengan Allah tempat bergantung. Ada yang menerjemahkan Allah tempat meminta. Nah, intinya Allah itu satu esa dan Allah itu tempat kita meminta. Titik. Seperti itu ayatnya. Jadi kalau sampai ada orang yang menganggap Allah itu bekerja sama dengan sesuatu yang lain, berserikat dengan yang lain, maka orang tadi itu sudah menyalahi Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Sekarang kita analisis selindur ya, sindur atau selindur aku enggak tahu. Sindur itu gini. Lagi loh Bu. Nganten lanang sing kiwa nganten wedok. Sirik ngoten niki. Sing wis kadung ya wis, sesuke mboten sah. Mboten sah. Ben viral sak Solo. Sirik ngoten niku. Analisisnya bagaimana? Yo kita kan dokter semua ya, kita dokter semua, kita S3 semua, nyaman dijak omong nyaman. Ampun nesu lho, tapi diskusi. Saking ngeten. Enten uang sing ajeng duwe gawe. Putrane dados nganten. Ya terus sing duwe gawe niki takon kalih
perias mantene, dukun mantene. Mbak, niki mengke acarane bar ijab niku napa mawon? Oh ngeten Bu, mengke ngeten urutane ngeten. Salah satunya pakai selindur. Selindur napa sindur kula mboten ngerti nggih. Nek salah nggih, kowe maksude ngoten niku. Nah, terus sing duwe gawe takon. Lho, Mbak, kok ndadak ngangge selindur niku keng napa? Mbak sing perias manten, dukune manten jawab, "Oh niku ben mantene niku akur. Mboten padu. Mboten congkrah. Sakinah mawadah warohmah, berjalan beriringan. Kaya mimi lan mintuno, nganti kaken-kaken ninen-ninen, ora padu ora congkrah, ujung-ujungnya ora pegatan." Ngoten. Yuk niki sing duwe gawe takon, nek mboten ngangge ngoten niku napa nggih? Mboten sakinah mawaddah warahmah. Nggih kula mboten ngerti Bu. Ning kan kita berusaha supaya putrane jenengan kalih mantune jenengan niku ben iso hidup bersamaan, beriringan. Mboten mulane diikhtiari, diusahakan pakai selindur. Nggih nek mboten ngangge selindur, mboten napa-napa wong jenengan sing duwe gawe. Ning mungkin enten napa-napa, lah kula ora melu-melu. Mboten, pripun ajeng ngangge mboten? Wah, kula iki jane kula nganu Mbak Prias. Kula niku wonge akademik banget kula niku. Kok jane ora percaya ngoten-ngoten niku. Mosok mung ngene marake. Nek mboten ngangge pripun to? Mboten ngangge mboten napa-napa, Bu. Mboten napa-napa mboten ngangge. Ning mengke nek enek apa-apa, lah kula ora melu-melu lho. Pripun? Dipikir-pikir. Yuk istrinya ini ngomong, "Pah, kowe mbok ngomong lho, wong lanang ngomong meneng wae. Urun rembug komentar lho." Papahnya berkomentar. Niku nek mboten ngangge napa nggih? Iso congkrah tenan, Mbak. Nggih jenenge ikhtiar, Pak. Jenenge ikhtiar nak ya berusaha ben anake dhewe, mantune jenengan, putrane jenengan niku hidup bersama-sama nyaman. Mulane nek Jawa niku kudu nganggo selindur ben ngoten niku. Surasah nganggo man, Mbak. Mboten nganggo. Mboten nganggo. Mboten apa-apa. Nah, ibune bingung. Aja to Pak nganggo to Pak, engko nek enek anu apa-apa anake dhewe. Terus nganggo ngono ae. Sing lanang takon, "Mbak ngoten ku sirik mboten?" Nggih sirik nek mung sithik ora apa-apa. Akhirnya nganggo itu sirik, Bu. Ngoten. Mboten usah nganggo. Nanti yang kotak yang ketiga itu bahaya ya, kotak yang ketiga. Tapi nanti menjelang jam 2. Nah sekarang baru jam 1/4, belum saatnya membahas kotak nomor 3, belum. Nah, jadi seperti itu. Contoh sekarang siraman. Niki sinten sing siraman nggih ben pas dadi nganten. Mboten enten. Lo feelinge enten, moro mriki teko sakniki wonge. Feeling kula lho. Ada yang dulu pakai siraman, datang di sini sekarang ini. Niku ya sirik. Kok iso analisisnya pripun? Gini analisisnya. Mbak dukun manten. Ini sebelum acara ijab ada acara apa? Oh anu Bu, nanti ada siraman. Oh siraman itu apa tuh? Ya namanya siraman ya mandi, adus, siram. Oh gitu. Lah supaya apa? Loh, ya biar bersih. Mantennya tuh biar bersih. Oh gitu. Lah siramannya kapan? Dino Setu. Kan ijabnya hari Ahad pagi. Nah itu siramannya hari Sabtu sore ba'da asar. Oh gitu. Nah umpamane anak kula kalih calon mantu kula adus dhewe ngoten pripun, Mbak? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa ning niku sing resik mung laire.
batine durung resik. Oh ngoten, mboten napa-napa. Kula malah penak orang goleke niki ubo rampene mboten kula. Nganggo ubo rampe nggih. Siraman kok nganggo ubo rampe. Kok mung mboten mung banyu tok, ubo rampene onten. Oh ngoten. Kados ngeten lho Bu. Nek putrane jenengan adus dhewe, ijabe jam 7:30 esuk, jam 5 esuk adus dhewe, ten kamar mandi dhewe, niku sing resik awake tok. Sabune nganti entek 7, sampune nganti 3 botol, sing resik mung awake tok. Batine tetep reget, urung siap arep rabi. Mulane ngangge siraman ben terutama batine niku resik. Oh ngoten nggih, ngoten niku. Lah carane pripun? Ngeten carane mengke digolekke banyu air dari 7 sumber yang berbeda. Wah, lah kok ya rumit men to, Mbak? Nggih rumit ngoten niku jenenge arep rabi nggih rumit. Lah karepe ben apa? Menyatukan air-air itu. Lah kok dari 7 sumber yang berbeda niku napa? 1. Air king kraton Kasunanan dijukuke ten masjid Agung Klewer niku banyune jukuke mriku. Kedua, jukuke ten kraton Mangkunegaran Masjid Alusta niku. 3, jukuke king Cokro Tulung. Banyune Cokro, wong-wong Solo kan nganggo banyu mriku kabeh. 3, banyu sing saka Pengging. 5, Kotlatar. 6, jukuke king sumure manten lanang. Nomor 7, jukuke king sumure manten wedok. Wah, lah niki mantene lanang kali mantene wedok, omahe ra enek sumure kabeh niku pripun? Gawe. Tapi repot kuwi. Ngangge banyu pam niku pripun? Wah, piye iki? Nah, mandinya seperti itu. Mungkin nek pun terkumpul banyune pripun Mbah Dukun, Mbak Dukun. Itu dadekke siji, mangke diparo dadi loro. Sing separo keke omahe manten lanang, sing separo keke omahe manten wedok. Setu sore do didusi kabeh. Bocah loro didusi. Aduse ten kamar mandi, boten. Kon kamar mandi meneh mboten, ditonton wong sak keluarga kabeh. Sak keluarga kon nonton kabeh. Mantene ora klamben, ora katokan. Sing wedok ya tutupan kemben, sing lanang nggo sarung tok. Oh ngoten nggih. Ampun lali, nganggo kembang staman. Kembang staman iku werna 4, mawar, melati, kantil, kenanga. Lho kok apal nggih ben dukun masalahe. Sing ngedusi ra entuk, nyawuk dhewe ra entuk, Sing nyawuke pake, pakdene, budene, paklike, bulike, syukur mbae nggih tasih sugeng. Oh ngoten niku to. Ah niku resik atine, resik batine ngoten niku. Adus dhewe ora resik. Mung resik laire tok, batine jek reget urung siap rabi. Oh ngoten nggih. Nek aduse mboten nganggo ngoten niku nggih terserah, ning batine ra resik. Tapi mang pikir arep rabi batine ra resik pripun? Ayo. Nggih Pak. Lah nggih pun ngangge mawon. Lah mungkin sing tuku kembang kula, sing golek banyu kula, sing penting bayar. Nang ngoten niku sirek mboten Mbak Dukun, ya rada. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ya, kalau syirik berarti surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 batal. Karena dia tidak meminta kepada Allah, tetapi dia meminta kepada selain Allah. Meskipun sing digawe tadi itu ya sholat sunah barang, ya poso barang, poso sunah barang, Senin Kemis, tapi dia masih meminta kepada
selain Allah, itu yang dimaksudkan dengan syirik. Itu sebenarnya Allah sudah memberi rambu-rambu yang lain. Monggo sekarang kita buka surat ke-40 ayat 60 dan surat 2 ayat 186. Sekarang dilihat dulu yang surat 40 surat Ghafir ayat 60, dilihat dulu. Dipastikan ketemu teksnya. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Astajib lakum. Artinya, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Niscaya aku akan memperkenankan doa kalian semua. Jadi seperti itu, tidak perlu meminta kepada yang lain selain Allah. Lalu sekarang kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Ternyata kalau doa kita, permintaan kita ingin dikabulkan oleh Allah, menurut surat Al-Baqarah 186 itu ada syaratnya. Syaratnya ada 2. Monggo jadi kita cermati bersama nggih. Syaratnya ada 2. Saya bacakan ayatnya dulu. Sekarang Bapak dan Ibu melihat teks surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lihat terjemahannya. Dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu, hendaklah mereka, orang yang berdoa kepadaku tadi itu, 1, memenuhi segala perintahku, dan 2, hendaklah mereka beriman atau percaya hanya kepadaku. Itu. Jadi ini angelnya di sini ini, Ibu. Kita diminta percaya hanya kepada Allah. Padahal Allah niku mboten ketok, tidak kasat mata. Tetapi Allah itu sangat terasa di kehidupan kita sehari-hari. Sangat terasa di kehidupan kita sehari-hari. Saling mengingatkan, saling mendoakan. Saya, Hanif, dah 57 saya. Istri saya 54, usianya 54, saya 57, kakaknya 3 tahun. Saya semakin yakin dengan ayat-ayat ini. Jadi kalau kita itu berusaha maksimal memenuhi perintah Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita, insya Allah. Syaratnya tadi itu, 1, penuhi segala perintah Allah, 2, beriman hanya kepada Allah, alias tidak melakukan kesyirikan. Contoh kesyirikan yang lain ya banyak. Datang ke kuburan, kuburan ibu Nek mendoakan tidak apa-apa, Bu. Mendoakan ibunya, bapaknya tidak apa-apa. Ini kuburannya bersimpo.
berdoa kepada Allah, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa wasi' madkhalahu, wa akrim nuzulahu, wa bihu daron khairan min dari, dan seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa lana walahu. Pindah gon iku genti, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Boleh semacam itu. Ini datang ke kuburan, ini nisannya, ini nisan ini. Nah, ini nisannya di sini, ini kuburannya. Nisannya begini. Nah, toh. Yuk, nisannya karena kangen. Bu, lo kangen, Bu, lo kangen. Itu sirik gitu, itu enggak boleh. Apakah ada? Ada. Ojo ngomong tak diantemi wong. Apakah di Solo? Enggak tahu. Kan viral nanti. Nah gitu. Jadi gitu itu sirik. Mencium-cium nisan kuburan itu sirik, enggak boleh. Minta pada kuburan juga enggak boleh. Berarti dia tidak minta kepada Allah. Minta itu hanya kepada Allah. Nek ndongake sing wis seda itu boleh. Lagi pasang sajen di tempat-tempat tertentu di dekat rumah, takon karo Mbah Dukune, Mbah Dukun lu ajeng taken, ana apa Mas? Kula niku duwe tangga, tanggane kula niku ya padha kula dodol klontong, kula nggih duwe toko klontong, tangga kula ya duwe toko klontong. Nah, ning tanggane kula niku saben esuk niku kulaan, sore entek barange. Lah kula niki Mbah Dukun, kula niki kulaan tanggal 1 Januari. Niku tekan tanggal 31 Desember barange ra kelok. Lah kula kudu pripun Mbah Dukun? Ampun, dukune menyarankan, oh, sik tak terawangi sik. Oh, mahmu peteng kok, Nduk. Peteng kok. Lah peteng jadi diwalik, tangane jenengan diwalik lah padang. Oh iya, iya. Aku kleru ya. Ini peteng ya, ini padang ya. Pasang sajen, itu termasuk sirik gitu-gitu, itu enggak boleh. Gitu Ibu. Nah, kalau sirik ya kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Muncul pertanyaan Ibu yang kritis. Pak Hanif, itu orang-orang tuh tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, ning malah dikai kayak mobil, kayak omah, kayak duit, kayak warna-warna. Itu gimana itu? Yang semacam itu kita yakin bahwa sebenarnya yang seperti itu juga ujian dari Allah. Ibu-ibu, attention please ya. Tidak semua kekayaan itu suatu kebaikan untuk kita. Tidak semua kekayaan itu kebaikan bagi kita, belum tentu. Ada yang pas sugih malah dosane pirang-pirang. Pas randedet ya, salate merem-merem, pas randedet Allah. Sujudnya nganti ndlosor. Allah. Niku pasaran didit. Basa didit berubah 180 derajat. Mbah, tunggu sik ya. Mangka saiki kok kon nunggu piye to? Sik tak salat sik. Salat luhur sik, burung salat luhur, durung. Sik dilu. Wes yo mangkat yo, cepetan. Sugih ora butuh salat. Nah, hal semacam itu ternyata banyak fenomena seperti itu di sekeliling kita, banyak yang semacam itu. Awas ngati-hati loh Bu, estu ngati-hati. Banyak sekali ayat yang membicarakan tentang itu. Nah, kembali lagi ke urusan syirik ya. Jadi kalau kita itu tidak bergantung kepada Allah, pasti bergantung kepada Allah dan selain Allah. Jadi menganggap Allah bekerja sama dengan yang lain. Bahasa Arabnya
ada saroka, syirik. Jadi Allah dianggap bekerja sama dengan yang lain. Ada juga yang orang Islam betul-betul tidak pernah meminta kepada Allah, mintanya kepada selain Allah. Nek ngoten pun kafir, ngoten niku mintanya kepada selain Allah, tidak pernah minta pada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah. Nah, sekarang coba ada yang mau paling pangandikan? Saya jeda sampai di sini. Kita lanjutkan dulu ya. Kita sekarang masuk kotak kedua. Kotak kedua. Kotak kedua itu tadi saya sudah matur, isinya adalah hadis Nabi. Hadis Nabinya tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab ke-51. Judulnya berharap kepada Allah. Hadisnya hadis yang ketiga. Sekarang hadis itu sudah ada di hadapan saya sekarang ini. Nanti kalau ibu penasaran bisa foto, difoto aja ini hadisnya. Nanti setelah selesai pengajian. Nah sekarang saya bacakan teks Arabnya sekalian terjemahannya. Insya Allah Arabnya sebenarnya tidak sulit. Bahasa Arabnya tidak sulit. Saya bacakan dulu sekarang teksnya. Pakai kacamata karena tidak kelihatan. Nah, saya bacakan ya. Bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma al mujibatani qala man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bihi syai'an dakhalan nar rawahu Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua hal yang sudah pasti itu? Beliau menjawab, siapa saja meninggal dunia sedangkan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya ada di hadapan saya dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-51 hadis yang ketiga. Jadi dikatakan dalam hadis ini, dan itu tempatnya di bagian kita tadi itu di kotak yang kedua, kalau ada orang yang tidak meninggal dan tidak menyekutukan Allah, maka ia mendapatkan surga. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah lalu dia meninggal, maka dia akan mendapatkan nerakanya Allah. Berbahaya. Nah, contoh syirik-syirik selain itu semua ya, Ibu. Ibu lihat saya ya. Ini kerbau. Kerbau. Di kota kita ini, setiap satu suro itu ada acara kirap. Yang diarak itu kerbau. Terus ada banyak orang, tidak hanya satu dan dua, banyak orang yang mempercayai, mengimani
mempercayai bahwa kalau bisa mendapatkan teletongnya, ee-nya, maka orang itu sudah berhasil ngalap berkahnya Kiai Slamet yang berwujud kerbau. Bahkan saking sakralnya acara itu, masih banyak orang yang berangkat dari rumahnya delamak. Delamak tuh enggak pakai alas kaki. Omaya doh Wonogiri paling kidul mereka. Boyolali waduh paling cedak Gunung Merapi, aduh. Jalannya ke Solo, delamak, enggak pakai alas kaki, enggak pakai alat transportasi, melaku on foot, go on foot, bukan go foot, go on foot, jalan kaki sampai Solo sore, lalu istirahat di Masjid Gede jam 00 ikut kirap. Dia yakin kalau mendapatkan teletongnya tadi itu dia akan mendapatkan kebaikan, bisnisnya lancar, usahanya gampang, urusan-urusannya dimudahkan karena dia berhasil ngerayah, ngeraup tadi itu. Itu kalau kerbonya itu sehat ya rada angel kan gembel metu rebutan. Itu sing penak itu kalau kerbonya itu diare. Lah itu rada nek diare kan metune jrot malah ngombe to Bu kaya ra risi. Kowe sing ngomongnya aku risi jenengan malah ngunjuk pripun Bu campur karo tletong. Orangnya tuh udah percaya nek bisa, kalau diare kan babar, semuanya kecipratan itu berarti semuanya mendapatkan ngalap berkahnya kebo tadi. Itu sirik yang semacam itu. Nah, nek sirik itu nek sampai mati tidak beristighfar ya bahaya, tidak tobat bahaya. Yang tobat saja masih bisa bahaya kok. Sudah tobat saja nek masih diulang bahaya. Apalagi tidak tobat. Nah, jadi intinya dari kotak 1 dan kotak 2 lewat pengajian Muslimah Solo Raya siang hari ini, monggo kita itu sekalipun jangan masuk wilayah-wilayah syirik. Bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selainnya. Jangan. Itu nanti kesalahan yang sangat fatal sekali, berbahaya sekali. Sampai di kotak yang kedua ada yang mau komentar? Oke, ditahan dulu ya. Sekarang kita lihat kotak yang ketiga. Ndak selak jam loro. Kotak yang ketiga itu tadi sudah saya tunjukkan ada 5 tempat ayat. Yang satunya yang surat An-Nisa ada 2, ayat 48 dan 116. Sekarang kita mulai dari pertama dulu. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, itu ternyata, ya Allah, astagfirullahaladzim, semua amal-amalnya hapus semua. Ora kanggo kabeh. Ayatnya mana? Monggo sekarang kita buka ayatnya. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayatnya ayat 65. Dipastikan dulu ketemu teks ayatnya. Untuk yang ngasto sampai ketemu, yang tidak ngasto Quran ya cukup dengarkan aja dulu. Nanti pulang bisa ngecek. Sekarang saya bacakan ayatnya. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrokta layah batonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Gitu ayatnya. Sekarang monggo kita cermati, kita lihat sama-sama, kita hayati terjemahnya. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad, dan telah aku wahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, maka pastilah hapus seluruh amal-amalmu, dan engkau pasti termasuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Kurang lebih terjemahnya seperti itu. Jadi repot kalau sampai ada orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sudah sholate karpe sholate untuk pahala, posone Senin Kemis ya untuk pahala, neng sirik ya sudah hilang pahalanya. Ayatnya tadi itu. Neng tidak percaya sama Quran, percaya sama siapa lagi kita ini? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada yang perlu diragu-ragukan lagi, dan dia Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pun ngeten niku. Sampai tak selog ya. Kalau ada orang yang memaksa kita untuk syirik, kita tidak boleh taat. Oke ya, tak selo ya. Sekarang lihat ayatnya yang lain yang berkaitan dengan ini. Ini ada yang memaksa seseorang untuk syirik, maka orang yang dipaksa untuk syirik tadi ini tidak boleh taat pada yang memaksa. Itu diceritakan dalam surat Luqman. Kita lihat surat Luqman surat ke-31, ayatnya ayat 15. Itu dikisahkan jika ada dua orang tua yang memaksa anaknya untuk syirik kepada Allah, maka si anak itu tidak boleh mentaati keduanya. Tetapi untuk urusan-urusan duniawi, si anak tadi itu masih harus taat kepada orang tuanya. Tetapi si anak itu tidak boleh mengikuti kedua orang tuanya, harus mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Surat Luqman ayat 15. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Luqman ayat 15. Intinya, kalau ada kedua orang tua memaksa anaknya untuk berbuat syirik, maka si anak tadi itu tidak boleh taat kepada kedua orang tua tadi itu, dan si anak tetap harus baik kepada keduanya dalam urusan-urusan duniawi, dan si anak tadi itu harus mengikuti orang lain, jangan mengikuti kedua orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk berbuat syirik tadi itu. Ngoten niku ada jamaah pengajian di Masjid Al-Hadi Mustaqim, Jalan Bayangkara. Nemoni saya, Mbak Hanif, pripun Mbak? Saya disuruh pulang itu, yang nyuruh ya orang tua. Oh, orang tua nyuruh pulang, ya pulang Mbak, ya pulang. Tidak pulang
Birrul walidaynya gimana nanti? Ya pulang. Tapi nganu itu Pak, pulangnya itu dalam rangka acara bersih desa. Bersih desanya nggak ada sirik-siriknya, nggak apa-apa toh Mbak. Nah, cuma ngecat omah, ngasih igot, nyapu-nyapu latar, nyapu-nyapu dalan, nggak apa-apa. Nah itu musir lelembut barang, wah nggak boleh. Berarti tidak percaya pada Allah itu pasang sajen ya? Iya. Gimana? Sendang. Sendang. Ini wet ringine iki wet ringin. Takir. Takir tahu nggak Bu? Apa? Kok tahu Bu? Iya. Dan pisang terus diapakan? Bikin takir kotak ya. Sunduk. Dalamnya apa Bu? Apa sajanya apa saja? Dok, betul dok. Dokin dok nopo? Dok? Ayam Jawa. Bu kok tahu tak Bu? Ya betul. Selain dok Jawa, dok pitik Jawa. Nek dok banyak angsal mboten Bu. Rada gede dok banyak. Malah mboten angsal. Nek mboten enten dok pitik pripun? Nganggo dok puyuh. Angsal mboten angsal. Nek dok cecak cilik-cilik ning akeh. Ya ora itu kudu dok Jawa. Kayak gedangnya gedang napa Bu? Loh, ngerti meneh wae. Pelaku iki ben lah. Mboten angsal lho Bu. Terus kayak kembangnya napa mawon Bu kembangnya? Kembang samani napa mawon? Kados Pak Ani Pawal. Mawar, melati, kantil, kenongo. Niku nek dikai kembang klengkeng ya ora itu. Kembang duren ya ora itu, ora cocok karo SOP-ne nek wonten niku. Terus dikai sendang, terus ditinggal. Syirik semua semacam itu. Tak boleh. Oke ya, konsekuensi yang kedua sekarang. Tadi kan surat Az-Zumar ayat 65 kan yang pertama. Sekarang yang kedua kita lihat yaitu surat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 72. Monggo sekarang ibu-ibu, bapak-bapak mencermati bersama surat Al-Maidah ayat 72. Cermati dengan teliti. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu mayyusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansor. Di situ ya, di bagian tengah-tengahnya lihat, ibu lihat ada terjemahan gini, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah mengharamkan baginya surga. Di situ ada terjemahannya seperti itu. Saya ulangi, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Jelas seperti itu. Mulane bergantung itu hanya kepada Allah saja. Dodolan ya dodolan biasa mawon. Boten kados sing kula temui ten Pasar Kembang. Sudah lama sih, sudah lama. Nanti kaget ana wong sing
dodol di pasar kembang nonton videonya ini. Wah, pasar kembang sopo dulu, udah lama, sudah tidak ada. Nah, kok lama kapan? Dulu, tepatnya di depan gedung Cokro Sukarnan. Itu kan tempat gue ngantenan itu. Dulu belum seperti sekarang. Dulu masih banyak sampahnya. Zaman dulu bak sampah itu. Terus di kulone bak sampah itu ada orang yang jual buah. Terus kami itu saya sama Nurul menjadi salah satu pelanggannya. Nurul itu istri saya dulu. Kok TKT kok Nurul sopot lah. Istri saya. Nah, suatu ketika saya ngeterke Nurul itu beli buah. Terus dite gede, jujul. Nah, ketika mau ambil jujul, geret selorokan laci buka ngoten iki laksine ning jero laksine enek Qur'ane gedene sak jempol, namanya Quran Istanbul. Saya tanya Gojek, wah mbak, wah elok tenan iki wajan dodol buah karo ngapalke Quran. Lah Pak Ustaz ngenyek, masa maca Quran cilik masa diwaca to Pak Ustaz ya ora iso. Lah nggih napa? Ngoten iki nggih napa? Nggih niku gen duite ra ilang, gen ora dijupuk tuyul. Seperti itu jawabannya. Itu ya termasuk syirik semacam itu. Orang yang bisnis pakai ake ngomong, ini orang gua ake iki ra lancar. Loh, bareng aku gua ake sing nentokke rega, aku iso retur apa ora, aku kapan paling suwe reture kapan, aku sing nentokke. Sebabnya aku nggo ake, aku nek ora nggo ake ra iso ngono kuwi. Itu ya syirik lagi. Banyak di tempat kita itu, sekitar kita banyak syirik-syirik seperti itu. Nah, yang pertama tadi, konsekuensi syirik yang pertama, semua amalnya hapus. Yang kedua, tempatnya di neraka, diharamkan baginya mendapatkan surga. Yang ketiga, tidak salah jam loro. Jam loro kan rampung pengajian ini. Saat itu saya kurang pinten. Jam 1 saat ini. Kurang sak jam. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga saya tadi matur surat At-Taubah. Catane ayat pinten wau? Ayat 113. Sekarang Bapak Ibu lihat ayat itu. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Ayatnya ayat 113. Lihat dulu sekarang ayatnya. Teksnya dilihat. Nah, di situ ada terjemahnya gini. Ternyata nabi dan orang-orang yang beriman itu tidak boleh memintakan ampunan kepada Allah untuk dosa orang-orang yang syirik. Itu ayatnya di situ itu. Saya baca lengkap sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Lihat terjemahannya. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang syirik. Meskipun yang syirik itu adalah kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang syirik itu tempatnya di neraka Jahanam. Itu ayatnya. Ini konsekuensi syirik yang berikutnya. Jadi kalau ada orang yang syirik itu tidak boleh didoakan nek mati. Ini misalnya ini wong syirike ini wis mati toh, di sini disemayamkan, wis didusi, dikafani, itu tidak boleh disolatkan. Teorine lho.
disangkas nggih teorine lho ndak boleh mati sirik cetha sirik malah Jumat Kliwon sajen anake nglairke lalae putune lanang pasang tintir sebelah kanan pintu 1 meter pakai tintir pakai lampu minyak nggak pakai listriknya nggak sesuai SOP. Kalau SOP yang benar kok malah saya benar yang ngerti ya baik pakai tintir lampu minyak itu nek anake lanang nek anake wedok nduk lah anakmu apa anak kula setri niku mbah nganu kiwa 1 meter omahmu metu sebelah kiwa nek wedok ngoten nggih lho tekan kapan tekan puput sampai puput udele wis ucul wis dipateni tintire itu sirik-sirik kabeh gitu itu ndak boleh. Konsekuensi yang keempat ternyata sirik itu ya selain tidak boleh didoakan hapus amalnya semuanya diancam masuk neraka Al-Maidah 72. Yang keempat ternyata dosa sirik itu ibu-ibu itu tidak akan diampuni oleh Allah gitu dosa sirik itu. Ayatnya surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Sekarang ibu-ibu lihat 2 ayat itu. Wah, nek pakai HP enggak bisa dong. Kalau pakai Quran buku bisa. Sing kene An-Nisa 48, sing kene An-Nisa 116. Kan itu ayatnya ternyata sama persis. Jadi bagian awalnya ayat sama persis. Yang beda hanya bagian belakangnya sidik banget. Bedanya hanya sidik. Nah intinya ternyata dosa syirik itu berat sekali. Mending berzina bu. Ya mending berzina timbang syirik. Mending nyolong 5 miliar. Korupsi mereka di Jakarta mereka aja nganti konangan KPK. Itu lebih ringan daripada syirik. Apalagi ibu membentak-bentak sama orang tua, durhaka sama orang tua, itu lebih ringan meskipun itu dosa besar, itu lebih ringan daripada syirik. Apalagi ibu ingin menguasai harta warisan, dulure patenono kabeh, itu lebih ringan daripada syirik. Iya, membunuh orang itu lebih ringan daripada syirik. Syirik itu berat sekali, tidak akan diampuni. Ayatnya ini saya bacakan. Surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Jadi dosa yang disebabkan karena melakukan syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itu surat An-Nisa ayat 48. Sekarang langsung lihat An-Nisa 116. Ayatnya persis sama plek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Gitu ayatnya. Lihat terjemahannya.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Seperti itu Bapak-bapak. Enten sing badhe paring pangandikan pun dados kinjing nih putrane nikah mboten usah ngangge selindur, mboten usah ngangge minta endok, mboten usah siraman, mboten usah napa niku kaya wening. Manten lanang, manten wedok itu bisa jatuh syirik semua itu. Ana sing badhe paring pangandikan. Pripun, Bu? Kalau dulu sudah pernah tak selong nggih. Ya, kalau dulu sudah pernah tak selong nggih, lihat sekarang ayatnya. Nek dulu pernah melakukan dan dulu tidak tahu ya. Sekarang lihat ayatnya. Surat Al-An'am ayat 54. Ternyata ayatnya itu mengatakan kalau kita itu tidak tahu, kita sudah melakukan, tapi kita tidak tahu nah itu syirik, itu tidak apa-apa. Setelah kita tahu, kita langsung beristighfar, bertaubatan nasuha. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi memang dulunya tuh betul-betul tidak tahu. Tuh. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 54. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Saya langsung terjemahkan yang bagian annahu man amila minkum su'an, dan sesungguhnya barang siapa yang melakukan suatu kejahatan atau kesalahan atau kemaksiatan lantaran dia tidak tahu. Jadi ketidaktahuan, kebodohan karena kejahilan. Jadi melakukan hal yang syirik tapi dia tidak tahu. Kemudian setelah itu dia bertaubat, lalu selalu berusaha untuk memperbaiki diri, fa'annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang, insya Allah. Jadi insya Allah diampuni oleh Allah. Sekalian kita lihat ayat yang lain, surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8. Sekarang surat ke-66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapus kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau ada orang yang betul-betul tidak tahu, berbuat syirik tapi tidak tahu,
Setelah itu dia bertobat, setelah tahu dikandani orang lain, kandani wong liya jadi ngerti, bertobat dan tidak mengulangi lagi sama sekali, maka insya Allah Allah masih memberikan ampunan kepada kita. Gitu. Teori-teorinya seperti itu. Syukur ibu-ibu itu hafal ayat-ayatnya itu. Jadi pena, hafal tuh pena. Oh iki. Lah cara ngapalke ini yo diapalke, ngapalke diapalke, mboten Qur'ane diobong yo diombe mboten. Ra iso. Nah, sekarang ada lagi yang mau paling pengandikan. Sudah jam 2 lewat nih. Ketok-ketoke lho. Nah, sudah lewat 10. Nah, yang terakhir ternyata orang yang syirik itu tidak bisa melakukan umroh dan tidak bisa melaksanakan haji. Repot orang yang syirik itu. Ayatnya surat ke-9 surat At-Taubah ayat 28. Kita lihat terakhir ini ayatnya. Pastikan ketemu, saya baca teksnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Cukup sampai di situ. Lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya kotor jiwa, kotor jiwanya. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Nanti kalau ibu-ibu pakai Quran yang mushaf, ada catatan kaki. Quran HP, tidak ada catatan kaki, tidak ada. Quran mushaf ada catatan kakinya. Catatan kakinya berbunyi gini. Setelah tahun ini itu maksudnya setelah tahun 9 Hijriyah. Jadi orang-orang musyrik diberikan aturan tidak bisa melaksanakan umroh dan haji sejak setelah tahun 9 Hijriyah. Padahal sekarang sudah 1446 Hijriah. Berarti aturan itu sudah berlaku sepanjang 1437 Hijriah. Sudah lama sekali menurut kalender Hijriah. Nah, jadi monggo Bapak-bapak Ibu-ibu di penghujung pengajian kita siang hari ini, jangan kita sekalipun masuk wilayah syirik. Saling mendoakan, saling mengingatkan di antara kita. Bergantung hanya kepada Allah. Allahus Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Tidak menggantungkan kepada yang lain selain Allah. Oke, selesai. Ada yang mau berkomentar, Bapak dan Ibu? Kalau ada dipersilahkan, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu yang memandu acara ini. Monggo wonten cekap, monggo Ibu. Oh ya, ada mic karena suaranya terlalu kecil biar yang lain bisa mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tadi yang disampaikan masalah tuyul ya Ustaz. Ya. Jadi saya percaya nggak percaya, saya ngalami sendiri dan juga tetangga di sekitar rumah saya. Jadi nyimpen uang, nanti kalau hilang. Padahal ini jelas-jelas nanti dari ATM di dompetnya itu masih taruh di bagasi motor. Kelupaan pagi mau diambil itu uangnya sudah tidak ada. Terus jadi seperti itu aja maksudnya kalau dompet kita tahu bulan gitu. Nah, gimana caranya untuk
supaya hal itu tidak terulang terjadi kembali itu ya Ustaz. Jadi yang saya tanyakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ya coba lagi Bu, besok. Besok coba lagi. Nah, hilang coba lagi. Hilang lagi coba lagi. Karena ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya lupa tempatnya, gini. Hadisnya bilang gini. Kalau ada seseorang yang ingin dicelakakan oleh banyak orang, kalau Allah tidak menghendaki, maka banyak orang tadi itu tidak mampu mencelakai orang itu. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah berkehendak orang ini celaka, meskipun semua orang melindungi dia tetap akan mendapatkan celaka dengan kehendak Allah. Itu. Besok coba ya, dicoba lagi. Toolnya suruh panggil. Berarti kalau memang masih hilang, itu bukan karena buyul, tapi karena kehendak Allah hilang. Tetapi besok yang banyak Bu, yang banyak diisi berapa ya? 2 miliar itu ya. Nanti dulunya suruh bawa berangkas, dulunya suruh bawa tas. Gitu. Nah, nanti kita cermati terus. Itu lokernya itu kita cermati terus. Iya hilang itu. Kapan juga gitu. Itu kalau memang akan hilang, nek Allah sudah berkehendak hilang, maka kita tidak bisa menolak. Dan ibu pakai berangkas biar tidak hilang. Wis anjurune enek lancine cilik, bit 2 miliar kayak kono, diisi kayak kuncinya jadi ditutup meneh, kunci meneh nanti lapis papat. Lah gitu. Nek pancen arep hilang, ya hilang dengan kehendak Allah. Apa bisa? Oh, saya sekarang percaya sekali bisa, apapun bisa terjadi. Nek Allah sudah berkehendak, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Gitu. Budeneng rumahnya Punggawan. Kok Punggawan? Sorry. Bukan Punggawan. Niku lho, gane Baron, Loreng Baron, niku napa penumping. Cerita ke saya, Pak Hanif, aku tuh nggak percaya gimana ya, kok bisa ngambil ya? Aku itu kan habis ambil pensiunan, biasanya tuh aku naik becak pulangnya. Aku tuh pengen sekali-sekali jajal numpak angkot. Oh gitu, terus dia numpak angkot. Iya, aku numpak angkot. Tasnya tak kekepi loh, tasnya tak kekepi. Ini tekan ngomai dompetnya hilang. Dia nggak ngerti caranya ngambil gimana gitu. Tak kekepi loh. Angkotan umum. Dia menyimpulkan hilangnya di situ, di angkot itu. Ini tak kekepi. Ora enak. Jadi apapun sudah kehendak Allah akan terjadi. Dan kita tidak boleh menyandarkan pada kepercayaan seperti tadi. Wonten niku nggih carane ben boten ilang nggih sedekah. Insyaallah. Pun nggih, komentar saya balik seperti itu. Ada lagi yang lain? Sampun boten nonton, Bapak-bapak sampun boten nonton, sampun cekap. Nggih, sampun cekap. Ibu sampun cekap, saya kembalikan kepada Ibu lagi.